Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Pengamanan VVIP di Timika jadi pelajaran penting soal hormati ruang privat dan tempat ibadah. Ya, saya terus terang agak kecewa juga. Dilanggarnya area privasi seorang imam Katolik. Saya bukan Katolik. HAM kami dilanggar sebagai pemuka agama. Aparat berseragam lengkap masuk ke ruang privat para pastor tanpa izin. Menurut saya ini adalah tindakan yang berlebihan dan tidak beretika. Mohon memperhatikan pengumuman pastor ini. Hari wakil presiden datang, ada beberapa tentara. Saya perhatikan pangkatnya, ada Praka, ada Pratu, ada Prada. Mereka datang sangat mengherankan. Mereka langsung naik ke ruang privat para pastor. Itu ruang tidur. Ini terakhir ya. Terakhir, bapak-bapak tentara tidak boleh lagi semacam ini. Kau menghargai itu ruang privat. Baru kau naik ke atas, periksa-periksa. Emangnya kami ini teroris? Atau Anda pikir pastor menyimpan OPM di pastoran ini kah? Terlalu. Mau presiden kayak datang tidak bisa, ya. Wakil presiden datang tidak menjadi satu alasan bahwa kalian bisa tubruk area privasi orang. Apalagi ini imam, apalagi ini pastor yang merupakan partner pemerintah. Dan saya minta dengan hormat Pak Presiden, Panglima TNI, Kapolri, tolong ditertibkan anggota-anggota yang ada di lapangan. Hormati area masing-masing. Pendeta-pendeta Protestan di Papua banyak yang memilih diam, bungkem. Nggak mau ngomong, walaupun pelanggaran HAM banyak terjadi di sana, mereka rata-rata diam. Ya, saya terus terang agak kecewa juga. Pada akhir April 2026, menjelang kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Timika, Mimika, Papua Tengah, dilakukan pengamanan ketat sebagai bagian dari prosedur standar negara. Dalam konteks ini, muncul kabar yang kemudian menjadi sorotan publik setelah adanya penyampaian dari pihak gereja, kalau semua sudah dirancang demi keamanan, kenapa masih bisa muncul cerita yang justru menimbulkan tanda tanya? Pastor Paroki Katedral, Tiga Raja Timika, Amandus Rahadat, menyampaikan keluhannya secara terbuka dalam pengumuman penting usai misa. Berdasarkan pernyataan yang beredar, beliau mengungkapkan kekecewaan karena adanya dugaan sejumlah oknum aparat yang masuk tanpa izin dan tanpa koordinasi yang tepat ke area pastoran hingga lantai atas, termasuk ke ruang privat para pastor dan ruang tidur. Kalau tujuan awalnya menjaga keamanan, apakah cara yang digunakan sudah benar-benar mempertimbangkan batas privasi? Dalam penyampaiannya, Pastor Amandus mengatakan, mereka langsung naik ke ruang privat para pastor. Itu ruang tidur. Saya sebetulnya marah, tetapi sudah terjadi. Ini terakhir ya. Bapak-bapak tentara tidak boleh lagi semacam ini. Kau menghargai itu ruang privat, baru kau naik ke atas periksa-periksa. Ketika prosedur dijalankan tanpa komunikasi yang baik, apakah yang tersisa adalah rasa aman atau justru rasa tidak nyaman? Beliau juga sempat menyampaikan pertanyaan retoris. Emangnya kami ini teroris? Sebagai ungkapan kekecewaan mendalam. Pertanyaan sederhana ini justru membuka ruang refleksi besar. Apakah pendekatan keamanan kita sudah tepat sasaran? Bishop Joshua Tewu tidak tinggal diam. Melalui kanal YouTube, beliau menyampaikan rasa empati atas peristiwa ini dan memberikan dukungan kepada Pastor Amandus Rahadat. Bahkan, beliau menyatakan kemungkinan akan membicarakan hal ini dengan Presiden Prabowo Subianto jika memungkinkan. Jika persoalan ini sampai dibawa ke tingkat tertinggi, apakah ini hanya kejadian biasa atau sinyal perlunya evaluasi serius? Mengapa isu ini penting? Pengamanan VVIP memang diperlukan untuk melindungi pejabat negara. Aparat memiliki kewenangan sterilisasi area sesuai prosedur. Namun, kabar ini mengingatkan bahwa ada batas yang harus dihormati, terutama ruang privat dan tempat ibadah suci. Apakah keamanan tetap bisa disebut ideal jika mengabaikan rasa hormat terhadap ruang yang sakral? Masuk ke ruang privat tanpa koordinasi yang memadai berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman dan kesalahpahaman, meskipun tujuannya adalah keamanan. Hal ini menjadi momentum penting untuk evaluasi prosedur agar lebih humanis, sensitif terhadap konteks lokal, dan tetap menjaga keseimbangan antara keamanan dengan penghormatan hak sipil serta martabat lembaga keagamaan. Jika niatnya melindungi, mengapa hasilnya justru menimbulkan ketegangan? Papua merupakan wilayah dengan dinamika keamanan dan sosial yang kompleks. Isu seperti ini dapat memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat di daerah rawan konflik. Di wilayah yang sensitif, apakah satu kejadian bisa berdampak lebih besar dari yang kita bayangkan? 1. Penurunan kepercayaan publik. Tokoh agama seperti Pastor Amandus dan Bishop Joshua Tewu memiliki pengaruh kuat di masyarakat Papua. Ketika ruang mereka merasa dilanggar, hal itu dapat menimbulkan persepsi bahwa aparat keamanan kurang menghargai institusi yang sangat dihormati warga.
Ini berisiko menggerus kepercayaan terhadap kehadiran negara di tengah masyarakat. Jika kepercayaan mulai luntur, apakah pendekatan keamanan masih akan efektif? 2. Potensi peningkatan ketegangan. Di daerah konflik, isu sensitif mudah menyebar dan bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperkeruh suasana. Narasi aparat melawan gereja atau militer melawan sipil berpotensi mempertajam polarisasi. Padahal yang dibutuhkan adalah kolaborasi semua pihak untuk menciptakan kedamaian dan pembangunan. Jika narasi konflik yang menguat, bagaimana ruang dialog bisa tetap terjaga? 3. Dampak terhadap dukungan masyarakat. Pembangunan di Papua sangat bergantung pada dukungan aktif masyarakat lokal. Jika kunjungan pejabat tinggi justru meninggalkan kesan negatif, masyarakat bisa menjadi semakin apatis atau resisten terhadap program pemerintah yang pada akhirnya menghambat pemerataan. Tanpa dukungan masyarakat, apakah pembangunan bisa berjalan sesuai harapan? 4. Peluang perbaikan prosedur. Situasi ini menekankan perlunya standar operasional prosedur pengamanan VVIP yang lebih adaptif terhadap konteks daerah, terutama di tempat ibadah. Koordinasi sebelumnya dengan tokoh agama dan masyarakat sipil menjadi kunci agar pengamanan tidak melampaui batas dan justru memperkuat kepercayaan. Apakah ini saatnya mengubah pendekatan agar keamanan dan kepercayaan bisa berjalan beriringan? Kesimpulan dan pesan positif. Peristiwa di Pastoran Katedral Tiga Raja Timika menjadi pengingat bersama bahwa keamanan yang berkualitas adalah keamanan yang tetap menghormati martabat manusia, ruang privat, dan nilai keagamaan. Dukungan Bishop Joshua Tewuh terhadap Pastor Amandus menunjukkan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga harmoni. Jika semua pihak saling menghormati, bukankah keamanan yang sesungguhnya justru lebih mudah tercapai? Dengan dialog terbuka, evaluasi prosedur, dan pendekatan yang lebih manusiawi, diharapkan ke depan setiap kunjungan pejabat negara di Papua membawa bukan hanya program pembangunan, tetapi juga rasa hormat dan kepercayaan yang semakin kuat dari masyarakat. Pada akhirnya, apakah yang lebih penting, sekadar hadir secara fisik, atau hadir dengan rasa hormat yang membangun kepercayaan? Manuskrip Papua. Dilanggarnya area privasi seorang imam Katolik. Saya bukan Katolik. Ya. Saya Kristen. Ya, kalau mau dikategori Kristen sajalah. Bukan Katolik pokoknya, tapi saya memberikan simpati, saya dukungan terhadap keluhan Romo Amandus dalam konteks HAM kami dilanggar sebagai pemuka agama, sebagai kaum rohaniawan. Saya justru salut loh sama Pastor Amandus, seorang rohaniawan Katolik yang sangat berani, vokal, dibanding dengan pendeta-pendeta Protestan di Papua. Banyak yang memilih diam, bungkem, nggak mau ngomong, walaupun pelanggaran HAM banyak terjadi di sana, mereka rata-rata diam. Ya, saya terus terang agak kecewa juga. Justru saya berikan dukungan kepada Pastor Amandus, ya, yang cukup berani dan mengambil resiko untuk berbicara di daerah Papua. Jadi saudara-saudara yang kekasih, saya sampaikan hal ini untuk memberitahukan kepada saudara bahwa ini hal yang tidak boleh terjadi semestinya. Sebentar. Saya coba mengupload satu video dari sebentar. Oh, ini dia. Terima kasih. Ini berkaitan dengan keamanan di gereja katedral. Saya mendapat laporan bahwa tiap kali misa, baik hari Minggu maupun misa harian, ada orang-orang yang tidak dikenal hadir dalam misa ini. Dan kalau saat ini kau dengar juga pengumuman pastor. Menurut kesaksian PSTM, orang-orang itu berdiri di tempat yang seperti tersembunyi dan dia foto-foto. Saat uskup pimpin, mereka rekam dan foto Bapak Uskup. Mohon memperhatikan pengumuman pastor ini. Hari wakil presiden datang, ada beberapa tentara. Saya perhatikan pangkatnya, ada Praka, ada Pratu, ada Prada. Mereka datang, sangat mengherankan. Mereka langsung naik ke ruang privat para pastor. Itu ruang tidur. Saya sebetulnya marah, tetapi sudah terjadi, okelah. Ini terakhir ya. Terakhir, bapak-bapak tentara,
Tidak boleh lagi semacam ini. Kau menghargai itu ruang privat, baru kau naik ke atas periksa-periksa. Emangnya kami ini teroris? Atau Anda pikir pastor menyimpan OPM di pastoran ini kah? Terlalu, sangat terlalu. Tidak boleh lagi. Tadi malam saya di kamar, ada WA masuk, pastor. Ada mobil yang masuk, tidak kenal mobilnya, 3 orang di dalamnya, masuk hanya stop di depan palang ini, lalu melihat, dan setelah mungkin mereka sudah puas, mobilnya mundur, putar balik. Harap tidak. Tapi kalau itu dari Intel atau siapapun, kau jangan mengulangi lagi. Kalau kau ulangi lagi, saya akan bilang orang-orang jaga di sini, kau mau pukul di situ. Hargailah, ini halaman gereja. Kalau perlu dengan pastor, saya ada nomor telepon, panggil ke kantormu, dan kita bicara. Dan tidak boleh datang semacam intimidasi, tidak boleh. Kamu dengar tadi khotbah pastor toh? Tugas pastor adalah seorang nabi. Kalau kau melakukan tugas militermu dengan baik, gereja akan menghargai dan menghormatimu. Tapi kalau terjadi hal-hal yang di luar, sekali lagi, di luar prosedur, minta maaf. Sebagai nabi, pastor akan bicara. Dan kau jangan marah. Wilayah pastor adalah wilayah moral. Dan engkau masuk wilayah saya, yaitu wilayah moral. Keadilan, kebenaran, kejujuran. Sekali lagi terjadi, kita akan bertemu ke level yang lebih tinggi. Kasih tahu sama komandanmu, jangan kelewatan. Kami juga tahu siapa atasanmu, pangkat apapun, kita akan bertemu. Bicara baik-baik toh. Kenapa datang menampilkan seperti intimidasi? Itu tidak bagus. Kami hanyalah rakyat, jadi tidak boleh intimidasi. Ya, itu saja. Nah, bagi umat, mulai besok pintu itu ditutup. Jadi umat jangan marah ya, kalau datang pintu ditutup. Bertemu satpam dulu. Saya mau berdoa. Oke, silakan masuk. Saya perlu pastor. Pastor siapa? Pastor Amandus atau Pastor Beni? Kasih tahu. Lalu telepon. Saya selalu ada di kamar. Telepon. Pastor, ada orang perlu. Siapakah ini? Oke, silakan masuk. Dan kita bertemu di ruang yang memang untuk terima tamu, dan bukan hanya di tempat tidur. Terlalu sekali pengalaman minggu lalu itu tidak bagus, sama sekali tidak bagus. Jadi umat kita sendiri harus menghargai dan menghormati. Masuk kaca pintu itu turun supaya satpam melihat kopu muka. Yang masuk pakai motor, helm, buka yang penutup muka itu supaya lihat kau punya muka. Satpam catat setiap nomor mobil, nomor motor, khususnya yang kamu tidak kenal. Catat, bukan untuk curiga, tapi demi keamanan. Kalau terjadi apa-apa, kita bisa tahu nomor motor, nomor mobil yang masuk. Ini untuk keamanan. Saya sedih mengumumkan ini karena hal yang sebetulnya tidak usah terjadi. Tapi minggu ini sangat-sangat intens, ya. Mungkin karena khotbah pastor yang menyinggung perasaan orang. Refleksi dirilah, masa bereaksi seperti itu kan tidak bagus. Multimedia rekam ini, karena nanti saya akan upload hasil pengumuman ini. Umat Ya, jadi itu Anda lihat ya, beliau sangat marah, kecewa gitu loh, ya, bahwa itu bukan seperti yang dikatakan oleh siapa Dandim tadi, ya, bahwa ini contoh ya, bukan seperti yang dikatakan oleh Pak Dandim, ya, Josanda ini, Teuku Josanda, yang mengatakan sudah menjadi kesepakatan dengan Pak Pastor. Jadi anak buahnya, prajuritnya masuk di kamarnya sudah disetujui, minta izin, gaya bahasanya kan. Jadi itu ditemanin juga sama pastor katanya, untuk naik periksa kamar pastor semua segala macam. Ya, wah itu nggak mungkin begitu itu. Gimana sih ini Dandim ini?
Nggak mungkin, dari gaya bahasanya pastor ini saja nggak mungkin begitu. Ya, dan TNI juga sudah minta maaf, itu foto yang dibawa kok. Apakah Kasdimnya atau Anda sendiri yang sudah datang, tapi kok pemberitaannya lain waktu ditelepon. Ya. Jadi saudara-saudara, ini kan hal yang mengecewakan sekali kalau sampai TNI itu melanggar batas. Ya. Nah, di sini saya mau sedikit mengedukasi kita ya, termasuk para TNI, Polri, tim Damai Garden, pokoknya tim Damai Kartens, polisi, Tentara Nasional Indonesia, gubernur, aparatur negara, semuanya. Bahkan kalau presiden dengar juga ini, saya mau edukasi nih, karena ini penting. Ya, supaya jangan melanggar batas-batas. Jangan melanggar batas-batas. Itu yang perlu kita bicarakan. Ya, karena sudah sangat keterlaluan kalau kita mau bicara hal seperti ini. Waduh, sangat mengecewakan sekali. Bentar. Jadi saudara-saudara yang kekasih, saya ingin saudara menyimak baik-baik dulu apa yang saya mau sampaikan kepada kita ya. Montesquieu yang kita tahu konsep pemerintahannya tentang trias politika dalam kehidupan bernegara. Saudara-saudara, Montesquieu menekankan ada wilayah eksekutif, ada wilayah legislatif, ada wilayah yudikatif. Ya. Dan saudara, kalau kita melihat ide gagasan pemisahan 3 area dalam satu negara, yang kemudian itu mengarah kepada negara demokrasi. Jadi ada pemerintahan, ya eksekutif, ada legislatif, wakil rakyat yang merumuskan undang-undang dan peraturan, dan ada yudikatif yang bicara tentang penegakan hukum dan seterusnya. Nah, saya meneliti tentang konsep ini sudah lama, makanya saya punya tesis. Salah satu tesis saya punya 2 tesis dari sekolah tinggi teologi yang berbeda. Salah satunya adalah bicara tentang temanya saja, saya bicara intinya, meneliti tentang bahayanya mempolitisasi gereja dan menggerejakan politik. Nah, di situ ada pemahaman poin edukasi yang saya sampaikan berdasarkan penelitian biblical tentang konsep bernegara. Bahwa sama halnya di zaman Perjanjian Lama, ada istilah kaum terurap. Ya. 3 kaum terurap di Perjanjian Lama, yaitu raja, imam, dan nabi. Raja, imam, dan nabi. Ini orang-orang yang diurapi. Raja itu diurapi, seorang diurapi menjadi raja atas nama Tuhan untuk tugas, misi pengayoman, perlindungan, pensejahteraan umat Tuhan sebagai rakyat dalam satu kerajaan atau negara. Itu artinya raja diurapi. Diurapi itu dioleskan minyak oleh nabi yang melantik raja itu atas nama Tuhan, dan raja ini, orang yang mewakili Tuhan, diberi kuasa untuk apa? Melindungi, mengayomi, ya, menjaga, memakmurkan, mensejahterakan rakyat, umat Tuhan sebagai rakyat pada waktu itu. Ya. Jadi raja ini mewakili Tuhan yang punya otoritas kuasa melindungi, ya, dan mensejahterakan, mengayomi, melindungi, mensejahterakan. Ya. Menata, menertibkan rakyat itu. Lalu ada yang kedua, yaitu imam, diurapi. Seorang imam, imam besar atau imam-imam lain itu diurapi dalam rangka mengurusi rumah Tuhan dengan segala aturan, undang-undang, peraturan kerajaan sorga yang sudah diberikan
melalui Musa di Sinai. Lalu imam-imam itu juga berpegangan pada aturan, peraturan, undang-undang kerajaan sorga yang harus dilaksanakan secara presisi oleh para imam. Jadi imam ini mewakili Tuhan dalam mengurusi Israel sebagai umat Tuhan untuk beribadah. Konteksnya beribadah. Dan kemudian ada nabi. Seorang diangkat atau dilantik jadi nabi, diurapi sebagai nabi, saudara-saudara, itu untuk menjadi penyambung lidah Allah, Elohim, dan juga menjadi jari telunjuk Tuhan. Makanya kalau bicara jari telunjuk nabi, itu menunjuk, itu jari Tuhan menunjuk untuk menegur dosa, menegur ketidaktertiban. Ya. Dan 3 kaum terurap ini, 3 kaum terurap ini, raja, imam, dan nabi, ini berdiri setara di hadapan Tuhan 3 ini. Function, bukan hierarkis. Ya. Nah, ini perlu juga kita tahu, dan saya pikir negara Indonesia, demokrasi Indonesia ini ya sangat ideal dengan 3 konsep ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Eksekutif tidak membawahi legislatif, dan eksekutif tidak bisa mengintervensi kaum legislatif. Begitupun legislatif tidak bisa mengintervensi yudikatif, yudikatif tidak bisa mengintervensi pemerintahan, eksekutif. Eksekutif juga tidak boleh mengintervensi yudikatif. Sama-sama berdiri sebagai lembaga tinggi negara, ya, itu tidak hierarkis. Ya. Jadi saudara-saudara, presiden tidak membawai DPR. Dan juga presiden tidak membawai Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi ini lembaga-lembaga independen yang tidak hierarkis dengan presiden. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks biblical, raja, imam, dan nabi, raja tidak membawahi imam. Raja tidak membawahi nabi. Ya. Raja itu didampingi oleh imam dan nabi. Ada satu kasus di Alkitab ketika seorang raja yang bernama Uzia mencoba untuk mencampuri area wilayah imam. Lalu kemudian ada 70 imam pemberani yang bersatu lalu melawan raja itu, dan ketika raja itu mulai emosi, marah, dan menunjuk para imam ini dengan ganas beringas, arogan, apa yang terjadi? Kemudian raja itu kena kusta seketika. Dan sangat dipermalukan di muka umum. Karena dia coba mengintervensi wilayah terlarang. Ya, itu contoh. Jadi raja tidak boleh memasuki wilayah para imam. Apalagi pakai serdadu. Jadi saudara, tidak bisa. Presiden yang diwakili oleh serdadu-serdadunya TNI, Polri, atau ya tim Damai Kartens di Papua, misalkan ini kita kontekstual aja langsung, tidak boleh masuk wilayah imam. Wilayah imam itu gereja. Kalau bicara Kristen. Kalau yang non-Kristen misalkan masjid. Itu daerah-daerah suci agamawi yang sudah jadi kesepakatan tidak boleh dimasuki. Diintervensi, apalagi ya seolah-olah mau menguasai, melakukan hal yang otoriter, nggak bisa, saudara-saudara. Makanya saudara harus tahu, ada peristiwa lain misalkan seperti Nathan itu datang menegur Raja Daud ketika Raja Daud melakukan pelanggaran moral. Ya. Nabi Nathan itu menegur, walaupun Nabi Nathan itu boleh kata nabi kampung, tetapi Tuhan pakai dengan otoritas ilahi yang luar biasa, membuat Raja Daud, raja di raja ketika itu, raja yang sedang berdikjaya, itu tersungkur bertobat atas teguran nabi ini. Belum lagi kita bicara Nabi Mika, ya, yang melawan 450 nabi palsu, nabi kerajaan. Ya. Lalu kemudian ada siapa lagi saudara, kalau saudara mau ingat kasus-kasus di Alkitab itu banyak sekali saudara-saudara. Misalkan Elia terhadap Raja Ahab. Wah, itu nabi yang
tugasnya memang mendampingi raja, menjaga raja supaya jangan menyimpang dari ketetapan yang dibuat. Pemerintah dalam perjanjian baru adalah hamba Tuhan. Dalam Roma 13 itu. Pemerintah adalah hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan ini tidak dikatakan dia lebih tinggi dari rohaniawan yang ada. Nggak boleh. Ya, dalam aturan teologis bernegara, ya, Kementerian Agama bukan secara hierarkis membawahi gereja-gereja. Kementerian Agama, Menteri Agama atas nama Presiden, ya. Lalu pelaksananya Dirjen Bimas Kristen, misalkan ini kita bicara lingkup saja, atau Dirjen Bimas Katolik. Itu tidak menjadi bosnya para rohaniawan, para pendeta, para romo, para pastor. Enggak. Kementerian Agama hanya mengatur, menata, ya, dengan regulasi yang ada supaya gereja-gereja dapat melaksanakan kewajibannya sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Di dalam mengekspresikan kebebasan beragama, menganut kepercayaan dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, Kementerian Agama hanya mengatur, bukan membawahi, apalagi menganak buahi. Enggak. Ini yang boleh dikata jalur langsung dengan pemerintah ini. Ya. Apalagi TNI Polri, apalagi TNI secara khusus. TNI tidak boleh melakukan pemeriksaan kecurigaan terorisme itu. Kalau itu pun polisi pun harus pakai prosedural yang benar. Ini TNI urusannya apa coba? Ya. Letkol Josanda, coba jawab saya, Letkol. Urusannya apa ini? Ya. Anda itu tugasnya sebagai TNI, sebagai pengaman, sebagai garda nasional. Ya. Bukan melakukan pemeriksaan terhadap mungkin ada kriminal, ada apa, bahkan masuk sampai wilayah gereja, nggak bisa begitu. Jadi kalau mau bicarakan persoalan ini secara tegas, secara jelas, ya, berdasarkan konsep trias politika dipadukan dengan kaum terurap di Alkitab, nggak boleh saling mengungguli. Kerjasama dong. Pemerintah harus kerjasama dengan kaum rohaniawan sebagai imam-imam. Lalu orang-orang yang seperti kami misalkan menyuarakan kebenaran atas nama Tuhan, ya, itu tidak boleh juga diintimidasi, nggak boleh juga diancam, nggak boleh juga berangus. Karena kami menyuarakan kebenaran, keadilan, dan hak-hak asasi manusia sebagai panggilan kenabian, prophetic calling. Untuk apa? Kepedulian terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia yang dikaruniakan Tuhan bagi kita semua. Ya, saya juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kebaikan, kesejahteraan, ketentraman rakyat Indonesia, terutama juga orang-orang asli Papua yang kalau bicara dalam konteks teologi, saudara seiman saya. Ya. Jadi saya berhak memperjuangkan hak-hak asasi manusia orang-orang asli Papua bersama dengan beberapa rohaniawan termasuk Pastor Amandus di Timika sana. Jadi misalkan Pastor Amandus terusik, ya, atau mungkin ustadz lain yang ada di Papua ketika area privatnya yaitu masjid atau pesantren itu dimasuki oleh kaum eksekutif atau keamanan eksekutif untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak proporsional, mereka merasa terintimidasi, mereka merasa terteror dengan kehadiran baju seragam. Nggak bisa begitu. Kita juga harus bicara. Saya akan bela juga. Ya, walaupun dia misalkan saudara-saudara dari Muslim, ya, kalau daerah privatnya yaitu Islam dilanggar, masjid dilanggar misalkan, saya juga ikut berbicara. Ini juga termasuk Pastor Amandos Katolik, ya. Walaupun kami tidak seiman, kami tidak sama, ya, agama tersendiri, tetapi area privasinya dilanggar. Saya ini berbicara bukan soal bukan soal denominasi, tetapi saya berbicara sebagai orang-orang yang ikut berjuang untuk menegakkan HAM di Indonesia dan juga secara khusus di Papua. Ya, jadi ini yang saya ingin berikan edukasi buat kita semua supaya jangan melanggar batas lah. Pemerintah dengan aparaturnya termasuk TNI Polri jangan masuk wilayah privat imam, yaitu gereja, masjid,
vihara, kelenteng, itu daerah privat agama. Itu kaum rohaniawan, kaum imam, ya, dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kita harus hormati batasan itu. Jangan intervensi ke sana, jangan. Anda tidak menganakbuahi itu. Atas nama negara juga, ya, gereja, masjid, kaum rohaniawan ini bukan bawahan Anda, tidak. Kita kerjasama. Ya, ini masuk wilayah legislatif ini. Wilayah imam itu wilayah untuk menata aturan undang-undang moral. Ya, jangan diintervensi, jangan dicampuri, jangan diperlakukan semena-mena. Hormati batas suci, hormati batas-batas negara. Ya, negara tidak boleh intervensi. Ya, jadi itu yang saya tahu supaya kita ini. Dan sekali lagi saya minta Letkol Josanda, ya, saya pikir Anda perlu cabut pernyataan Anda. Jangan mengatakan bahwa itu tidak salah, padahal institusi Anda tahu, Kasdim Anda kah sudah minta maaf kok. Lalu Anda dalam pembicaraan telepon mengatakan itu sudah berdasarkan arahan, anak buah saya tidak salah. Ya, pasti salah. Lebih salah lagi kalau Anda yang kasih arahan. Ya, karena wilayah semacam preventif pengamanan untuk presiden datang, apalagi kan presiden tidak dengan tujuan khusus pergi ke gereja Katolik Timika sana, Tiga Raja, katedral sana, tidak kok. Emang ada agenda ada Wapres punya agenda, Gibran punya agenda untuk masuk ke gereja Katolik? Kan tidak ada. Ya, itu cuma daerah Timika atau Mimika secara luas. Tidak berbicara masuk mau berkunjung ke gereja Timika. Kan tidak ada agendanya wakil presiden ke sana secara khusus. Jadi nggak ada yang perlu disterilisasi secara khusus. Kalaupun ada sterilisasi, mesti proseduralnya harus benar. Tidak masuk sampai ke dapur-dapur atau apalagi ke ruang privat pastor, imam. Jangan. Mau presiden kayak datang tidak bisa. Ya, wakil presiden datang tidak menjadi satu alasan bahwa kalian bisa tubruk area privasi orang. Apalagi ini imam. Apalagi ini pastor yang merupakan partner pemerintah. Yang secara filosofi trias politika dan tri kaum terurap, ya, enggak bisa dilanggar. Gitu. Nanti bisa kena kusta nanti Letkol. Nanti bisa masalah kalau kita melanggar privasi kaum rohaniawan. Jangan. Lalu kemudian kita juga harus mengamankan area kerja para nabi, tanda kutip. Hamba-hamba Tuhan yang melakukan teguran-teguran spiritual, moral dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk kebaikan bangsa kita, untuk kesehatan pemerintahan Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah termasuk di Papua. Sebagai kesimpulan saya mau katakan, berhenti mendomkan gereja, mendaerah operasi militerkan wilayah gereja. Wilayah gereja harus menjadi zona aman, zona nyaman, dan zona tentram bagi warga jemaat, khususnya orang-orang asli Papua. Sekarang ada pengumuman Tolong khusus. Mohon umat bersabar. Teman-teman TNI yang bertugas, Polri yang bertugas, Damai Kartens yang bertugas di Papua, di seluruh Papua, jangan arogan. Ya. Saya mendapat laporan, Jangan arogan dan jangan melakukan kekerasan terhadap saudara-saudara saya orang-orang asli Papua, dan jangan melanggar privasi kaum rohaniawan, para pendeta, pastor, gembala, sidang di sana. Jangan. Dan saya minta dengan hormat Pak Presiden, Panglima TNI, Kapolri, tolong ditertibkan anggota-anggota yang ada di lapangan. Hormati area masing-masing. Ya, kami tidak intervensi pemerintahan. Kami tidak intervensi wilayah legislator, wilayah yudikatif. Tapi tolong wilayah kami, wilayah gereja, jangan diintervensi. Jangan dilanggar seenaknya, jangan. Karena Anda pun hamba Tuhan, kami hamba Tuhan. Kita bicara kita kolega, kita bicara kita partner, tim dalam melayani Tuhan semesta alam. Presiden dipilih oleh rakyat, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, jadi pemerintah, presiden dan seluruh jajarannya sampai ke bawah, termasuk pihak keamanan, tentara
maupun polisi. Itu adalah wilayah eksekutif yang tidak boleh mengintervensi wilayah imam, wilayah gereja. Jangan. Dan saya berharap ini terakhir kali mendaerah operasi militerkan, mendomkan wilayah gereja. Buatlah kami tentram dalam melayani masyarakat. Ya. Saya berikan dukungan buat Pastor Amandus di Timika. Jangan takut, Pastor, dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan HAM orang-orang kita, orang-orang asli Papua. Ya, termasuk tetap berdiri di tengah. Tidak berpihak kepada OPM, tapi tidak juga berpihak kepada kebijakan negara yang melanggar HAM. Ya. Mari kita perjuangkan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Semoga apa yang kita yakini benar, kita perjuangkan bersama, dibela oleh Tuhan. Ya. Sampai di sini saya tidak berpanjang. Saya berharap ini bisa dimengerti dan ini menjadi pelajaran. Kalau negara ini mau baik, negara ini mau kuat, kokoh, jangan anggap enteng soal-soal agama, soal-soal iman, soal-soal kerohanian. Ya. Kaum politisi hargailah kaum rohaniawan. Jangan arogan. Pemerintah harus menghormati batasan suci. Negara ada bukan untuk menguasai semua hal. Negara ada untuk menata, mengatur, menertibkan, mengamankan, melindungi, mensejahterakan rakyatnya. Bukan menguasai apalagi mengeksploitasi hak-hak rakyatnya. Anda kami pilih, Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menko, para Menteri, dan juga para serdadu, prajurit TNI, Polri, Damai Kartens, semua kami rakyat yang menggaji kalian. Hormatilah kami, hargailah kami. Dan sebagai hamba Tuhan, kita selevel. Anda tidak menganakbuahi saya dan teman-teman pendeta lainnya, atau teman-teman pastor, kaum rohaniawan Islam, Buddha, Hindu. Tidak, kami bukan anak buah presiden. Kami bukan anak buah panglima. Kami bukan anak buah Kapolri. Kami adalah mitra kerja. Kami sejajar dengan pemerintahan. Kami sejajar dengan para hakim penegak hukum di Indonesia. Kami adalah suara moral. Kami adalah suara nurani supaya kalian pemerintah menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan benar, seadil-adilnya untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, agar negara Republik Indonesia dapat meraih cita-cita bersama. Dan supaya kita saling menghargai satu dengan yang lain. Itu saja. Kami berdoa supaya bangsa dan negara ini, masyarakat Indonesia, ada dalam keadaan baik, tetap utuh, jaya selalu. Maka untuk menegakkan negara yang baik, kita harus menjaga pemerintahan tetap bersih. Clean government. Ya. Kita harus menegakkan keadilan dan kebenaran. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang menjadi kodrat ilahi pada setiap manusia di muka bumi ini, terutama kita yang ada di Indonesia juga. Sampai di sini edukasi publik. Stop dom. Stop persekusi para imam, para hamba Tuhan. Stop melanggar batasan suci rumah ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.